Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Susilawati, NIM 52421111900. Saya sebagai guru Quran Hadis di Miss Alhamid Banjarmasin sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2025. Pada video ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Hukum Idgham dan Iqlab. Materi ini merupakan materi kelas 4, semester 2, tahun pelajaran 2024-2025. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang. Siang. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Masih semangat, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah masih semangat walaupun dalam keadaan siang. Tidak ngantuk? Tidak. Oke, masih semangat. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran, hari ini akan lebih baik kita mulai dengan baca doa terlebih dahulu. Untuk itu Ibu mintakan kepada ketua kelas untuk memimpinkan doa hari ini. Silakan kepada ketua kelas. Istidadan thayyib, khusyu'an thayyib, adab berdoa, tangan ditadahkan, kepala ditundukkan, hatinya khusyuk. Ad-du'a, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air dan bangsa, marilah kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu nasional. Pada anak-anak Ibu semuanya diharapkan untuk berdiri. Baik, Ibu absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ada. Ya, ada yang tahu kabar Adelia? Sakit. Oh, Adelia sakit. Terus ada lagi yang lain? Apa? Apa kabarnya sih, Pak? Ada yang tahu? Sakit. Siapa lagi? Ada lagi? Afan. Apa kabarnya? Sakit. Jadi sakit, tiga-tiganya sakit. Iya. Ada lagi? Oke, selebihnya hadir semua. Oke, kita doakan kawan-kawan kita atau teman-teman kita yang sakit hari ini mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin ya rabbal Amin. Nah, supaya bisa kembali belajar bersama kita di sini. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Kemarin kita sudah belajar tentang surah Az-Zalzalah. Apa arti Az-Zalzalah?
Ayo, ada yang masih ingat? Oke, Sophia silakan. Yaitu menjelaskan bahwa semua amal perbuatan manusia sekecil apapun nanti akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Sophia. Alhamdulillah, semuanya sudah ingat. Semuanya masih ingat pembelajaran yang kemarin. Tadi sudah dibacakan oleh Sophia kandungan surah Az-Zalzalahnya. Ada yang tahu ayatnya yang mana itu? Ada yang tahu? Iya, silakan Yasmin. 7 dan 8. Iya, ayat 7 dan 8 apa bunyi surah Az-Zalzalah? Ayat 7 dan 8. Ada yang masih ingat? Ramai? Iya, bagus. Alhamdulillah masih ingat semuanya materi tentang pembelajaran yang telah lalu. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang dua hukum bacaan dalam ilmu tajwid. Sebelum itu, coba ingat-ingat terlebih dulu saat kalian membaca Al-Quran, pernahkah kalian menemukan nun sukun atau tanwin? Al-Quran banyak ya, nun sukun atau tanwin itu banyak sekali. Kemudian pernahkah kalian mendengar bacaan yang tulisannya itu man yakulu tetapi dibaca may yakulu? Pernah tidak? Oke, atau yang tulisannya di dalam Al-Quran min ba'di tetapi dibacanya mim ba'di? Pernah? Oke, bagus. Nah, kalian tahu lampu lalu lintas tahu? Tahu. Iya, tahu. Ada warna apa saja lampunya? Merah, kuning, dan hijau. Iya, ada 3 warna lampu lalu lintas: merah, kuning, hijau. Nah, setiap warnanya itu ada maknanya, ada artinya. Lampu merah, kira-kira apa arti lampu merah? Oke, kita harus berhenti. Iya, sudah tahu. Lampu kuning, kita harus apa? Siap untuk apa? Siap untuk berhenti atau jalan. Kemudian lampu hijau, itu tandanya apa? Iya, benar, harus berjalan, jangan berhenti. Oke, pertanyaannya, kalau lampu merah, tetapi lampu merah tadi kan artinya kita harus berhenti, tetapi kita jalan terus menerobos, apa yang akan terjadi? Oke, kita bisa tertabrak orang atau orang lain bisa menabrak kita. Nah, akan terjadi kecelakaan. Oke, sebaliknya kalau lampu hijau, kemudian kita lampu hijau tadi artinya terus kok. Nah, kemudian kita berhenti, apa yang akan terjadi? Iya, kita akan ditabrak oleh orang lain. Nah, bagus. Nah, itulah yang dinamakan aturan dalam lalu lintas, aturan dalam berkendara. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Belum. Oke. Nah, kalian tahu tidak bahwa di dalam Al-Quran itu juga ada aturan khusus dalam membaca Al-Quran, agar bacaan kita itu baik dan benar. Makanya itulah yang disebut dengan hukum bacaan tajwid. Nah, di dalam tajwid itu diatur bagaimana tata cara kita berhenti, bagaimana saatnya membacanya terus, bagaimana panjang-pendeknya, bagaimana hukum tajwidnya itu diatur. Jadi membaca Al-Quran itu tidak sembarangan. Jadi kita harus tahu tata cara membacanya dengan benar. Salah satunya tadi ialah dengan mengenal hukum bacaan idgham dan iqlab. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, siap untuk belajar? Siap! Siap untuk belajar? Siap! Oke, dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu harapkan setelah kalian mempelajari hukum bacaan idgham dan iqlab, kalian mampu menerapkan hukum bacaan baik itu idgham bi gunnah, idgham bila gunnah ataupun iqlab. Kemudian Ibu harapkan setelah mempelajari ini bisa mempraktekkan bacaannya sesuai dengan hukum tajwidnya, yaitu hukum tajwidnya idgham bi gunnah, idgham bila gunnah dan iqlab. Tolong Ibu jelaskan apa itu idgham bi gunnah, apa itu idgham bila gunnah, apa itu iqlab. Kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Siap belajar? Siap. Oke, baik. Ibu jelaskan terlebih dahulu pengertian idgham. Idgham itu menurut bahasa artinya memasukkan atau meleburkan. Kemudian secara istilah, idgham adalah meleburkan atau menggabungkan bunyi huruf sukun atau tanwin yang berharakat. Huruf sukun dengan huruf yang berharakat digabungkan, sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu huruf yang dibaca dengan tasdid seperti ada bunyi tekanan. Nah, itu namanya idgham. Oke. Kemudian idgham itu terbagi menjadi dua. Ada
idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Nah, oke baik. Kemudian idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya memasukkan dengan dengung. Sedangkan menurut istilah idgham bi gunnah itu berarti melafalkan bacaan dan memasukkan huruf nun sukun atau tanwin disertai dengan dengung. Huruf idgham bi gunnah itu ada berapa? Ada 4, yaitu huruf ya, Nun, mim, dan waw yang disingkat dengan yan. Oke baik. Kemudian hukum bacaan idgham bi gunnah itu adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham bi gunnah maka dibacanya dengung. Oke, perhatikan di layarnya. Perhatikan di layarnya, di situ contoh idgham bi gunnah. Nah, tadi kan kata kuncinya nun sukun atau tanwin. Nah, ini contoh idgham bi gunnah. Hurufnya tadi ada 4. Oke, nun sukun bertemu dengan ya. Nah, contoh bacaannya man yakmar, tetapi dibacanya may yakmar. Kenapa begitu? Karena idgham bi gunnah tadi dimasukkan yang huruf nunnya ke huruf berikutnya yang hidup, yang huruf hidup, yaitu huruf ya. Nah, nunnya seolah-olah hilang, jadi dibacanya may yakmar. Nah, begitu juga seterusnya. Oke, ikuti setelah ibu. Kita baca terlebih dahulu. May yakmal, min ni'matin, mim masadin, min waraihim. Oke, jadi membacanya itu harus ditekan seolah-olah ada tanda tasydid, ditekan dan didengungkan. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Oke, coba ibu minta bacakan askar. Gimana cara membacanya? Yang pertama, may. Iya, dibacanya may. Ya. Alasannya kenapa? Iya, karena nun sukun bertemu. Ya, itu hurufnya siapa tadi? Iya. Ya adalah hurufnya idgham bi gunnah. Oke, baik. Berikutnya yang contoh tanwin. Nah, masih dengan hukum idgham bi gunnah. Yang contoh tanwin. Oke, di situ ada contoh tanwin atau kasrah tain bertemu dengan huruf ya. Nah, perhatikan tanda merah. Ibu bacakan, kalian ikuti. Yauma idzi yasduru. Oke, kemudian yang kedua, dhammatain bertemu dengan huruf nun. Oke. Amilatun nasibatun. Oke, kasrah tain bertemu dengan mim. Fi hijaratin min sijilin. Oke, fathah tain bertemu dengan huruf waw. Malam wa'addadah. Oke, baik, ibu tanya yang pertama di kotak pertama itu dibacanya yauma idzi yasduru. Kenapa alasannya? Oke, Nafisa, silakan. Karena ada apa di situ? Tanda apa? Fathah atau tanda apa itu? Fathah atau kasrah? Iya, kasrah. Kasrah tain bertemu dengan huruf iya, maka hukum bacaannya apa saja? Hukum bacaannya idgham bi gunnah. Nah, cara membacanya gimana, Nisa? Iya, benar. Dimasukkan tanwinnya dimasukkan ke huruf iya-nya dan dibacanya dengan dengung. Iya kali dengung. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Kemudian idgham bila gunnah. Tadi kita sudah membahas idgham bi gunnah. Oke, ulangi lagi, ada berapa hurufnya? Idgham bi gunnah ada berapa? Idgham bi gunnah ada berapa? 4. Idgham bi gunnah ada 4. Sebutkan tadi. Ya, nun, waw, mim. Iya, atau ya, nun, mim, waw. Disingkatnya apa? Ya. Oke, baik. Lanjutkan pengertian idgham bila gunnah. Sekarang bila gunnah. Secara bahasa, bila gunnah berarti memasukkan tanpa dengung. Kalau idgham bi gunnah tadi memasukkan dengan dengung. Idgham bila gunnah memasukkan tanpa memasukkan tanpa dengung. Oke, secara istilah idgham bila gunnah yaitu hukum bacaan yang terjadi saat ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau huruf ro. Nah, jadi jika huruf lam dan ro, jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka membacanya
masukkan atau melebur. Nah, tanwinnya dan nun matinya tidak dibaca. Oke, huruf idgham bilaguna ada dua. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, yaitu huruf lam dan ro. Oke, bagus. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, baik. Nah, oke, perhatikan contohnya. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ro. Oke, bacaannya min, tulisannya min robbihi, dibacanya mir robbihi. Nunnya seolah-olah hilang atau masih ada? Hilang, ya. Makanya disebut dengan tadi melebur. Masuk ingat ke huruf ro. Kemudian yang kedua, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf lam pada bacaan min ladunka. Bacaannya tulisannya min ladunka, tetapi dibacanya min ladunka karena melebur. Oke, kita baca. Oke, itu contohkan. Diikuti sekali lagi. Mir robbihi. Mir rabbihi. Min ladunka. Min ladunka. Oke, baik. Bagus, semuanya bacaannya sudah benar. Oke, sekarang yang contoh tanwin. Nah, di sini ada keterangannya lam tanwin atau kasratain bertemu dengan huruf lam pada kalimat yauma idzin lil mujrimina. Oke, coba baca 1 2 3. Yauma idzin lil mujrimina. Oke, tanwinnya dibaca atau tidak? Tidak, tetapi dimasukkan kemana? Ke huruf lam, langsung masuk ke huruf lam. Oke. Kemudian contoh yang kedua, coba Ibu minta bacakan. Siapa ya? Minta bacakan. Oh, Pak, silakan baca. Yang kedua. Oke. Suaranya yang keras lagi. Jangan malu-malu. Oke, silakan Aska, ganti. Iya, sama latir rin. Oh, tanwinnya terbaca tidak? Ya, oke. Alasannya karena tadi ada tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra. Makanya hukumnya disebut dengan idgham. Kemudian pembahasan tentang ikhlas. Nah, ikhlas ini artinya mengubah atau mengganti. Apa yang diganti? Yaitu bunyi hurufnya. Bunyi huruf yang mana? Nun mati atau tanwin berubah menjadi bunyi mim ketika bertemu dengan huruf ba. Oke, huruf ikhlas hanya ada satu, yaitu huruf ba. Oke, huruf ba. Kita sudah belajar tentang hukum bacaan idgham bigunah, idgham bilagunah, dan ikhlas. Oke, idgham bigunah artinya apa tadi? Memasukkan. Iya, memasukkan dengan hurufnya ada berapa? 4. Sebutkan. Ya, nun, mim, waw. Atau disingkat dengan Yamu. Oke, kemudian idgham bilagunah apa artinya? Iya, memasukkan tanpa huruf idgham bilagunah ada berapa? Oke, ada 2. Sebutkan. Oke, lam dan ra, benar. Kemudian yang terakhir kita sudah belajar tentang ikhlas artinya apa? Ikhlas mengganti. Hurufnya ada berapa? Hurufnya hanya ada 1, yaitu huruf apa ya, Pak? Iya, huruf ba, benar. Oke, untuk membuktikan lebih dalam lagi, Ibu akan menantang kalian dengan sebuah permainan atau games. Gamesnya Ibu bagi per kelompok. Oke, nanti dihitung dulu sampai 5 menghitungnya. Oke, nanti kalau sudah dihitung sampai 5, kembali lagi dari 1 sampai 5. Oke, paham? Coba hitung mulai sini. 1. Sambung. Oke, sini. 1 2 3 5 1 2 3 4 5 1. Oke, yang kelompok 1 silakan duduk di barisan pertama. Oke, yang kelompok yang satu datang satu barisan pertama duduk. Oke, ini sudah siap sesuai kelompok masing-masing. Ibu akan jelaskan langkah-langkahnya. Jadi tiap kelompok nanti mengerjakan kuis. Tiap kelompok maju ke depan mengerjakan kuis. Kuis ini adalah judulnya kuis tajwid. Kuisnya katak melompat. Kuis katak melompat. Yang benar menjawabnya, maka kataknya akan melompat. Yang salah, maka kataknya akan tenggelam. Oke, sampai ke garis finish. Nah, kalau benar nanti ada skornya. Oke, siap? Siap bermain? Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Satu maju ke depan. Nanti akan tampil pertanyaannya, kemudian ada pilihan jawabannya. Biar pilih. Oke, mulai.
di dalam lembar kerja ini ada pertanyaan, ada satu surah yang akan kalian ulas atau kalian pelajari, yang manakah yang termasuk dalam hukum bacaan, baik itu idgham bigunah, idgham bila gunah maupun ikhwaf. Oke, Ibu bagikan setiap kelompok satu, silakan diskusi. Oke, boleh teman-teman. Silakan kelompoknya. Silakan kelompoknya. Oke, kalian tahu berapa? Ibu, kalian mana? Bacakan hasil temuannya, nanti kita koreksi. Silakan. Nomor 1, ada berapa hukumnya yang dapat? Di ayat 1 ada apa? Bacanya tidak ada. Ayat 2 ada? Ada. Ada berapa ayat 2? Ada 2, cukup bacakan. Ya, hukum bacanya apa? Rasulullah. Ini bagi benar. Benar. Alasannya? Oke, yang kedua? Oke, hukumnya? Alasannya? Panggil bertemu. Yang terakhir? Disukai berapa? Ya, 8 hukum bacanya apa? Nah, alasannya apa? Oke, benar semuanya? Benar. Oke, untuk kemudian setelah itu Ibu akan melakukan penilaian terlebih dahulu. Oke, silahkan diambil buku tulisnya. Silahkan ambil bukunya. Ibu, kita tulis penilaian dulu. Silahkan ditulis. Soalnya ada di papan tulis. Dia ada di layar, lihat. Bisa dijawab dengan jawabannya. Jawab langsung di buku jawaban, di buku tulisnya. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Oke, sebelum Ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkan? Hari ini kita belajar apa aja sudah tadi? Idgham bigunah apa yang dibahas tadi? Artinya apa idgham bigunah? Hukumnya ada berapa tadi? 4, yaitu? Kemudian idgham? Ada berapa hurufnya? 2. Sebutkan. Artinya apa tadi? Iya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Ikhwaf. Artinya? Hurufnya ada berapa? 1. Ada 1. Oke, bagus. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Terima kasih Ibu ucapkan karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah hafal huruf idgham yang tadi? Sudah. Kemudian apakah sudah tahu artinya dari idgham bigunah, idgham bila gunah atau ikhwaf, sudah tahu artinya? Alhamdulillah sudah. Apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Bagian mana yang paling kalian sukai? Bagian ikhwaf. Oke, kenapa jadi ikhwaf disukai? Karena satu aja ya. Oke, dari seluruh rangkaian pembelajaran tadi yang paling menarik adalah permainan. Ya, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, pesan Ibu sebelum Ibu tutup tentang semangat belajarnya. Oke, silakan pelajari ulang kembali pembelajaran yang hari ini dan jangan lupa untuk mempelajari pelajaran berikutnya yaitu tentang hadis tentang silaturahmi. Oke, silakan dibaca terlebih dulu di rumah sebelum nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke.
Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu mintakan ketua kelas untuk memimpinkan doa. Istidadan Thayyib. khusyu'an Thayyib. adab berdoa Tahan di hadapan